warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian besar dari Anda mungkin seperti saya ya, sampai hari ini masih sedang mencoba memahami apa sesungguhnya yang terjadi di Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 26 November 2022 pekan kemarin ya. Di tengah hiruk pikuk sekarang kalau Anda amati di media sosial soal trending topik berkaitan dengan fenomena pertemuan itu dan juga dampak-dampaknya itu. Tapi saya kira kita perlu coba untuk sedikit mengendapkan itu, kemudian merenungkan dan mencoba memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi kalau kita mundur ke belakang gitu ya, beberapa hari sebelum acara itu berlangsung, di media sosial itu kan sudah beredar flyer seruan para relawan Pak Jokowi untuk bergabung dalam sebuah acara yang diberi nama Gerakan Nusantara Bersatu. Ada juga flyer yang disertai dengan kalimat bahwa Presiden memanggil. Pasti Anda banyak yang saat itu juga bertanya-tanya, untuk apa sih Presiden Jokowi ini sekarang mengumpulkan massa yang disebut sebagai relawannya menjelang akhir masa jabatannya. Apalagi kalau kemudian kita melihat kegiatan itu, Pak Jokowi itu berpidato seperti kampanye, bukan logikanya mungkin kalau mengakhiri jabatannya mungkin harusnya yang pas Pak Jokowi kemarin pidato itu mengucapkan terima kasih kepada para relawan karena telah mengantarkannya menjadi presiden sampai 2 periode dan sekarang dia akan mengakhiri masa jabatannya sehingga sekarang ini semacam farewell party mengucapkan terima kasih. Itu apa ya, logika kita kan, logika akal sehat kan begitu. Harusnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye itu tidak perlu dilakukan lagi. Presiden Jokowi kan sudah memasuki periode kedua masa jabatannya dan ini tinggal masa-masa terakhir ya dalam waktu 2 tahun ke depan. Saya kira 2 tahun kurang nih beliau kan akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024. Harusnya dalam situasi semacam ini Pak Jokowi itu bukan lagi berkampanye tapi fokus mengerjakan berbagai janji-janji kampanyenya yang belum dia tunaikan. Dan daftarnya itu kalau Anda buka-buka kembali itu sangat sangat panjang ya. Coba mari kita cobalah buka kembali file lama. Setidaknya ini kalau kita buka itu ada 5 program besar dalam janji-janji kampanye yang dituangkan dalam visi misi dari Jokowi Ma'ruf Amin. Pertama itu pembangunan infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga itu mengundang investasi, keempat mereformasi birokrasi, dan kelima menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Turunan dari visi misi Jokowi Ma'ruf itu dalam program kerja jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Dan kalau Anda cermati juga banyak sekali yang belum ditunaikan. Apalagi ditambah dengan dampak dari pandemi. Pekerjaan rumah Pak Jokowi Ma'ruf ini sesungguhnya sangat besar. Jadi sebenarnya nggak ada waktu lagi untuk mikirin kampanye lagi gitu ya. Jadi tapi kita amati alih-alih fokus menunaikan janjinya terjadi selama 2 periode ini, Pak Jokowi itu terkesan masih terus berkampanye dan ini kelihatan sekali bahwa beliau sedang berjuang atau setidaknya memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya. Soal inilah yang mengundang berbagai keributan yang tidak perlu, bahkan muncul pro kontra dengan termasuk dengan partai-partai pendukungnya sendiri ya, yang menolak upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang paling terasa kan itu ketegangan yang muncul antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang notabene ini merupakan figur yang membesarkannya. Yang Pak Jokowi sendiri itu sudah mengakuinya sebagai ibunya sendiri dan sebagai anak Pak Jokowi ngaku memang dia sudah memang sering bandel gitu ya. Kalau yang sekarang ini bukan bandel dong ya, karena melanggar konstitusi itu ukurannya namanya bukan bandel. Ini wah itu sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden melanggar konstitusi. Nah, mari kita fokus pada kegiatan yang di GBK kemarin ya. Banyak pengamat yang awalnya menduga pengumpulan massa di Gelora Bung Karno itu merupakan bagian dari proses penggalangan massa untuk menghidupkan kembali upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Sebab hanya sepekan sebelumnya di Solo itu kan ketika berlangsung Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 itu muncul suara-suara agar masa jabatan Pak Jokowi itu diperpanjang.
dasarnya ya berupa pengulangan argumen lama bahwa Indonesia ini tengah berusaha memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID, dan pemulihan ekonomi pemerintah Pak Jokowi ini dinilai sudah on the right track. Karena itu jangan sampai kemudian diinterupsi dengan peristiwa-peristiwa politik seperti pemilu, karena ini selain biayanya besar, dampak dari pemilu itu kan secara sosial politik juga sangat besar gitu. Dan semua itu mengganggu pertumbuhan ekonomi yang katanya sekarang sangat bagus ya, diklaim dari Pak Jokowi juga sangat bagus itu. Di Kota Solo kita juga dikejutkan dengan pernyataan dari Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti yang mempersilahkan Pak Jokowi memperpanjang masa jabatannya 2 atau 3 tahun lagi. Namun argumen dari Pak Lanyala Mataliti ini berbeda dengan pelaksana tugas Ketua Umum HIPMI Eka Sastra atau dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Lanyala menjadikan itu sebagai syarat agar Jokowi dapat melakukan amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi tidak terlalu salah, banyak yang berkesimpulan bahwa pengumpulan massa di Gelora Bung Karno itu merupakan bagian dari orkestrasi besar dari show of force, bahwa rakyat menghendaki Jokowi untuk memperpanjang kembali masa jabatannya. Kesimpulan itu dipertegas dengan banyaknya spanduk-spanduk maupun poster yang dibawa para peserta maupun yel-yel peserta di Gelora Bung Karno yang meneriakkan agar Jokowi diperpanjang masa jabatannya. Ada yang menyerukan tambah 1 periode, ada juga yang menyerukan 3 periode. Keduanya ini esensinya sama, yaitu memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Tapi bagaimana caranya ya? Itu kan orang selalu bertanya begitu. Bila melalui proses amandemen politik di MPR, pintunya sudah tertutup. Partai-partai pendukung Pak Jokowi, wabil khusus PDIP, sudah menutup rapat, bahkan menggembok amandemen Undang-Undang Dasar 45 karena ini akan dikhawatirkan akan digunakan oleh para penumpang gelap. Ini tentu saja Pak Jokowi dan timnya untuk mengubah periode jabatan seorang presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Nah, apakah betul bahwa pengumpulan massa di Gelora Bung Karno tadi itu tujuan utamanya adalah tadi itu memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi? Kita sebenarnya sekarang ini mulai mendapatkan titik terang bahwa perpanjangan masa jabatan itu bukan tujuan utama dari pengumpulan massa itu. Itu sasaran jangka panjang. Ada sasaran jangka pendek yang ingin dicapai oleh para inisiator gerakan Nusantara Bersatu itu. Nah, apa itu? Anda pasti pasti akan terkejut kalau saya menyatakan ini persoalannya sebenarnya persoalan yang sangat sepele ya. Ini acara kemarin itu dibuat untuk menghibur Pak Jokowi yang sedang gundah gulana karena sudah merasa mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya. Anda pasti protes, mosok menghibur Pak Jokowi biayanya sangat mahal sekali ya, sampai ada yang memperkirakan sampai 100 miliar gitu. Ya. Jadi ini ada tanda-tanda memang Pak Jokowi itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya, terutama dan juga parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang paling mencolok ini kalau dari parpol itu adalah langkah Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan dan juga penolakan PDIP dengan gagasan memperpanjang masa jabatannya. Nah, di sisi lain, langkah Nasdem memunculkan persoalan baru yang sangat besar, yakni fenomena Anies Baswedan, karena Anies Baswedan sudah dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Nasdem. Nah, ini kan padahal kita tahu ya, Anies Baswedan ini adalah sosok yang sesungguhnya sudah lama diawasi dan diantisipasi Jokowi. Jangan sampai dia lolos mendapatkan tiket untuk pencapresan, karena belum menjadi capres saja ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta sudah sebagai matahari kembar, matahari baru yang ini sudah menenggelamkan sinar dari Jokowi. Dugaan bahwa kegiatan pengumpulan massa ini bukan bagian langsung dari manuver politik memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu setidaknya terlihat dari para aktor maupun penyelenggara yang hadir di Gelora Bung Karno. Kegiatan ini ketua panitianya adalah staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf, dan kemudian steering committee-nya adalah Arsyad Rashid, ini adalah ketua umum dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia ya. Dan saya kira ini sebenarnya peran dari ketua umum Kadin ini lebih pada sebagai penyandang dana atau mencarikan dana gitu ya untuk kegiatan yang cukup besar ini. Kehadiran 2 orang ini cukup mencolok karena mereka mendampingi Pak Jokowi di panggung ya, di arena panggung kemarin yang berlangsung di hari Sabtu kemarin ya. Para aktor utama kalau kita ngomongin soal perpanjangan masa jabatan itu kan ada namanya Pak Luhut Panjaitan, ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
dan juga sejumlah menteri lain di kabinet itu nggak nampak dalam kegiatan kemarin itu. Dan dia juga yang menarik itu beberapa pentolan relawan Jokowi seperti Ketua Projo Budi Aristiadi yang saat ini sedang aktif menyelenggarakan musyawarah rakyat di berbagai daerah tidak nampak hadir. Dia beralasan sedang di Bali menjalankan tugasnya sebagai wakil menteri desa. Pendiri relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani Nena Wea juga tidak hadir dengan alasan ada tugas lain. Namun keduanya mengaku mendukung kegiatan tersebut. Ini saya kira ini tentu saja basa-basi politik ya yang disampaikan oleh mereka. Beberapa buzzer yang hadir tuh memang terlihat ya. Jadi yang hadir tuh para buzzer pendukung Pak Jokowi hadir itu bisa kita lihat dari cuitan di akun media sosialnya dan juga posting-postingan foto-foto mereka. Tetapi belakangan kita juga mendapatkan bahwa sejumlah relawan itu ikut hadir di sana. Nah, hal itu kan terungkap ketika muncul video yang sangat viral, ya, yang menggegerkan, yakni dari Benny Ramdhani, Ketua BP2MI, yang meminta agar diizinkan Pak Jokowi untuk bertempur di lapangan dengan mereka-mereka yang terus-menerus mengkritik Pak Jokowi. Melihat mereka yang hadir di situ menunjukkan bahwa kegiatan di Gelora Bung Karno ini diinisiasi oleh faksi yang berbeda dari kelompok yang selama ini dengan gigih memperjuangkan 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Namun sekali lagi ya, bukan berarti ini mereka yang berkumpul di GBK, inisiator di GBK itu tidak menginginkan Jokowi diperpanjang masa jabatannya atau bahkan 3 periode ya. Pak Jokowi ini pada waktu hari Sabtu kemarin itu seperti saya sebut dalam konten sebelumnya tampil sangat bersemangat, nih excited gitu, antusias sekali. Dia pamer berbagai keberhasilannya, membangun macam-macam lah selama 2 periode kepemimpinannya yang sekarang sudah masuk di tahun ke-8. Dia juga menguji dirinya sendiri bahwa di bawah kepemimpinannya saat ini Indonesia itu menempati puncak kepemimpinan dunia. Jokowi juga membanggakan dirinya sejajar dengan pemimpin negara adidaya dunia sekelas Presiden Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan dia sampai, Anda ingat ya, Pak Jokowi sampai memperagakan cara dia bersalaman dengan Jinping dan Biden dengan kepala yang mendongak. Itu menunjukkan bahwa kata dia sejajar dengan kepala-kepala negara adik kuasa itu. Kalau kita cermati bagaimana gestur tubuh Pak Jokowi, ekspresi wajahnya itu Pak Jokowi memang sangat lepas gitu ya. Dan kita bisa saya membayangkan itu seperti seorang anak gitu yang bercerita kepada sesama kawannya atas keberhasilannya dan kehebatan dirinya itu. Tampak sekali memang panggung ini disediakan untuk memuaskan kerinduan Pak Jokowi untuk dielulukan para pendukungnya seperti masa-masa kampanye dulu, terutama kala pertama dia maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Secara psikologis, sebagai orang yang selalu mendasari keputusannya berdasarkan hasil survei, ini tampak sekali bahwa Pak Jokowi itu dalam kondisi psikologinya sedang tertekan. Ini misalnya saya kaitkan dengan soal publikasi dari hasil Litbang Kompas yang menyebutkan survei dari yang bahwa hanya 15,1% saja publik atau responden itu akan memilih calon yang direkomendasikan atau didukung oleh Pak Jokowi. Sementara kalau dari lembaga survei LSI-nya Denny Ja itu ya lebih parah lagi karena cuma 2%. Ini bagi orang seperti Pak Jokowi, data-data survei semacam ini yang sangat percaya dengan hasil survei, ini jelas sangat mengganggu secara psikologis. Pengerahan massa ini jadi semacam upaya untuk memulihkan keyakinan Pak Jokowi bahwa dia masih didukung oleh rakyat. Dia masih didukung oleh para relawannya. Kalau kita amati sekali lagi ekspresi Pak Jokowi ketika menyampaikan pidato, tampak benar misinya memang kegiatan ini untuk memuaskan kerinduan Jokowi dielulukan lautan massa. Ini kalau itu tujuan dari acara itu acaranya sangat berhasil. Raffi Ahmad itu sebagai I.O. bahkan mengklaim masa yang datang itu mencapai 150.000 orang. Rans yang bikin keren. Sudah disiapkan untuk semua yang hadir di GBK pada pagi hari ini. Ini lebih dari Piala Dunia, guys. Dahsyat ya, jumlahnya diklaim bahkan mengalahkan acara pembukaan Piala Dunia di Qatar. Tetapi masalahnya klaim-klaim itu kan kita tahu itu semua palsu. Di media sosial kita menemukan banyak sekali unggahan berupa cuitan dan video yang memperlihatkan massa
itu merasa dibohongi. Mereka menyebutnya diprank oleh panitia Gerakan Nusantara Bersatu. Mereka datang itu bukan untuk mendengar Pak Jokowi berpidato dan pamer keberhasilan pembangunan. Nah, karena itu kita nggak kaget kalau banyak yang mencoba keluar dari Gelora Bung Karno Jakarta, namun ternyata pada waktu itu pintu gerbangnya dikunci. Semua bubar karena acara zikir malah diisi dengan Inul Daratista. Panitia beralasan bahwa mereka itu bukan menghalangi massa yang mau keluar, tapi lebih kepada protokol pengamanan presiden. Karena ketika presiden berpidato, orang tidak boleh berlalu lalang. Itu alasan dari panitia. Nah, soal pengarahan massa dan mereka yang datang sebagai sebagai massa yang dimobilisasi, ya, saya nggak menyebutnya massa bayaran deh, massa yang dimobilisasi itu juga banyak muncul testimoni-testimoninya di media sosial. Salah satunya video yang sangat viral adalah sejumlah ibu-ibu bernyanyi sambil mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah diberi uang saku. Pulang bawa duit, duit bawa duit, pulang bawa duit dari Pak Jokowi. Apa yang bisa kita simpulkan dari fakta-fakta tersebut? Pertama, jumlah massa yang besar itu jelas bukan murni pendukung apalagi relawan Pak Jokowi. Sebagian atau jangan-jangan ya ini malah sebagian besar hadir ke Gelora Bung Karno sebenarnya bukan karena kesadaran mau mendukung Pak Jokowi. Seperti di media sosial disebutkan mereka kena prank gitu, ada yang dijanjikan istighosah, ada yang dijanjikan mendengar kegiatan keagamaan dan lain-lain, dan juga ziarah ke tempat-tempat suci, ada yang mengaku seperti itu. Kedua, apakah informasi di media sosial banyaknya orang yang datang terkena prank, atau katakanlah saya memilih bahasa yang netral, datang karena dimobilisasi itu sampai juga ke Pak Jokowi, diketahui oleh Pak Jokowi. Bila Pak Jokowi tidak tahu informasi ini dan beranggapan bahwa lautan massa itu memang benar-benar para relawan yang rindu bertemu dengan pemimpinnya, maka saya khawatirnya Pak Jokowi itu bisa tersesat dalam kesimpulan yang salah. Dia tersesat namun terbuai dalam lautan massa itu. Yang ketiga, bisa jadi Pak Jokowi itu juga tahu tidak semua massa yang datang itu ingin mengeluh-ngeluhkannya. Tetapi dia sangat sadar bahwa acara ini hanya semacam show of force, unjuk kekuatan bahwa dia itu masih sangat kuat didukung oleh para pendukungnya ya, para relawannya. Dan dia mencoba membuat counter opini dari temuan beberapa lembaga survei tadi bahwa endorsement power, bahwa daya dukung dia, kekuatan dia mendukung capres itu sudah sangat lemah. Karena itulah dia dengan percaya diri kemudian memberi tips bagaimana cara memilih presiden. Jangan yang wajahnya celing, terus kemudian bersih gitu, terus kemudian senengannya ngendon di istana karena AC istana yang adem, dan dia kemudian menyarankan agar pilih presiden itu dilihat wajahnya yang berkerut dan rambutnya beruban. Karena itu ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Dan Pak Jokowi kalau tahu bagaimana reaksi di media sosial, saya kira Pak Jokowi kerutannya akan bertambah, tapi ubannya masih tetap saya kira nggak akan bertambah ya. Kalau betul targetnya itu, maka kegiatan Gerakan Nasional Bersatu di Gelora Bung Karno itu ya gagal total ya. Mengapa? Setidaknya saya beberapa punya alasan. Ini pertama, kalau tagline-nya Nusantara Bersatu yang justru diingat publik adalah video dari relawan Jokowi yang sekarang jadi kepala BP2MI memprovokasi Jokowi untuk memerangi rakyatnya sendiri. Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Dikencengin. Ya.
Kedua, bila tujuannya show of force, publik juga tahu bahwa mereka bukan masa real pendukung Jokowi. Di media sosial ini malah jadi bahan bercandaan. Bahkan bukan hanya di media sosial, misalnya di media-media online kita juga bisa membaca politisi PDIP mengecam hal itu sebagai hal yang tidak pantas dilakukan di tengah ada warga kita di Cianjur yang berduka karena gempa dan sangat memerlukan bantuan. Satu-satunya keberhasilan dari acara di Gelora Bung Karno itu adalah membuat Pak Jokowi tampak bersemangat, dielulukan massa, ya. Tapi sekali lagi semua itu adalah dukungan yang semu. Jadi kalau Pak Jokowi percaya bahwa Pak Jokowi itu masih dilulukan oleh massa pendukungnya, masih punya kekuatan yang besar untuk mengerahkan orang, itu Pak Jokowi itu tersesat dalam lautan massa di Gelora Bung Karno. Saya Suno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.